Raja Sepuh Sultan Hamengkubuwono pertama meramalkan akan lahir seorang pangeran Jawa dari keturunannya sendiri yang akan mendatangkan kehancuran hebat bagi Belanda. Lahirlah Pangeran Diponegoro yang merupakan anak sulung dari Sultan Hamengkubuwono III. Ibunya bernama Raden Ajeng Mangkorowati yang berasal dari Pacitan adalah seorang selir. Di bawah asuhan neneknya, Ratu Ageng, Pangeran Diponegoro belajar agama dan hidup sederhana di desa Tegalrejo. Setelah dewasa, Sultan Hamengkubuwono III memiliki keinginan bahwa Pangeran Diponegoro menjadi raja. Namun, Diponegoro menolak keinginan dari sang ayah karena ia menyadari bahwa ia adalah anak dari seorang selir dan bukan permaisuri. Pangeran Diponegoro lebih memilih hidup sederhana. Pangeran Diponegoro sering bergaul dengan rakyat jelata, sehingga membuat beliau belajar hidup, memahami setiap permasalahan yang dialami rakyat jelata secara mandiri. Sampai pada akhirnya Belanda berulah. Pajak yang tinggi serta perubahan secara besar-besaran tatanan adat di Jawa membuat rakyat semakin menderita. Daerah kekuasaan Mataram dipersempit dan para raja serta pribumi kehilangan kedaulatan. Para ulama kecewa karena budaya Belanda tidak sesuai ajaran Islam. Puncaknya dalam perbaikan jalan-jalan kecil di sekitar Yogyakarta, Hendrik Semisal menyuruh Patih Danurejo IV, pejabat keraton yang bersekutu dengan Belanda, dan anak buahnya untuk memasang patok-patok pembatas yang melewati pagar sebelah timur Tegalrejo, tempat di mana makam tanah leluhur Pangeran Diponegoro berada. Tanpa memberitahu Pangeran Diponegoro, Pangeran Diponegoro menyuruh mengganti patok-patok dengan tombak sebagai pernyataan perang. Konflik bersenjata terjadi akibat pemasangan patok-patok tersebut. Belanda melakukan penyerangan ke Tegalrejo dan melakukan pembakaran terhadap pesanggrahan Pangeran Diponegoro. Tetapi Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya berhasil lolos dari serangan Belanda dengan menghancurkan dinding belakang pesanggrahan. Selanjutnya disusunlah rencana-rencana untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda di Gua Selam. Dengan didukung oleh Sentot Prawiro Dirjo, Kyai Mojo, dan Nyai Ageng Serang, Pangeran Diponegoro mulai melakukan penyerangan-penyerangan terhadap Belanda. Pada tahun 1827, Belanda melakukan penyerangan terhadap Diponegoro dengan menggunakan sistem benteng stelsel, sehingga pasukan Diponegoro terjepit. Pemimpin spiritual perlawanan, Kyai Mojo, ditangkap. Kemudian menyusul Pangeran Mangkubumi dan Panglima utamanya Alibasa Sentot Prawiro Dirjo ditangkap. Akhirnya Jenderal Deko berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Meskipun dalam kondisi terjepit, Pangeran Diponegoro tetap masih bebas bergerak. Deko memaksa mengadakan perundingan dan mendesak Diponegoro agar menghentikan perang. Permintaan itu ditolak Diponegoro. Tetapi Belanda telah menyiapkan penyergapan dengan teliti. Hari itu juga Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Ungaran. Kemudian dibawa ke gedung Karisidenan Semarang dan langsung ke Batavia. Diponegoro dan rombongan diberangkatkan dengan kapal Pollux ke Manado. Pangeran Diponegoro merupakan tokoh yang sangat pandai dalam bidang sastra. Selama diasingkan, Pangeran Diponegoro menulis rangkaian cerita panjang berwujud Babat Diponegoro. Di depan sekali Tuan menanti, tak gentar, lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselubung semangat yang tak bisa mati.